Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Linda Kairala SPD. Saya mengajar di kelas 6 SDN 1 Pebundayan dengan alamat Jalan DC Manopo, Kelurahan Pebundayan, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Kota Mobagu. Baiklah, saat ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2. Dan memang pada dasarnya saya tidak menyangka bahwa saya bisa sampai di saat ini, di titik ini. Saya juga tidak menyangka bahwa Tuhan menuntun saya, menyertai saya, dan bisa menggapai cita-cita saya menjadi guru. Dan pada awalnya saya terobsesi jadi guru ini karena memang menginginkan gaji, kemudian tunjangan pada masa tua. Dan sekarang saya berpikir bahwa memang patut disyukuri bahwa menjadi seorang guru itu merupakan tugas yang mulia, karena dimana kami sebagai guru bisa mengantarkan anak didik kami untuk mewujudkan cita-cita mereka, menggapai cita-cita mereka, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apalagi kami sebagai guru SD, dan saat ini kami mendidik anak didik kami dalam suka, duka, banyak hal yang saya alami. Oleh karena itu saya bersyukur sekali ketika saya bisa menjadi guru sekolahnya. Saat ini saya boleh lulus PPG, dan memang tidaklah mudah untuk bisa sampai di saat ini. Dan memang tinggal menghitung hari dan PPG dalam jabatan ini akan berakhir. Semoga yang menjadi harapan saya, UIN dan UP ini akan mendapat kabar baik juga, amin. Jadi selama saya mengikuti PPG ini, meskipun dilaksanakan dalam bentuk daring, tapi banyak hal yang saya pelajari selama mengikuti perkuliahan ini. Masalah yang saya alami selama mengajar diceritakan, kemudian dicarikan solusi, dibahas bersama dengan bantuan guru pamong dan dosen pembimbing. Adapun permasalahan yang saya temui ketika saya mengajar di kelas 6 adalah dimulai dari ketika masa pandemi COVID-19. Jadi memang pada masa itu anak-anak memang dituntut untuk belajar secara mandiri. Kemudian juga anak-anak dituntut untuk belajar tidak sepenuhnya bantuan guru, tetapi dengan bantuan HP. Jadi memang pada waktu itu orang tua yang ekonominya sangat sulit sangat dituntut untuk memiliki handphone, karena memang pada dasarnya waktu itu semua anak-anak belajar melalui media elektronik yaitu HP. Dan memang pada waktu itu anak-anak lebih banyak bermain game karena mereka kan sudah memiliki HP. Mereka tidak lagi fokus untuk belajar. Mereka lebih suka bermain HP, bermain game. Oleh karena itu, anak-anak memang sudah berada di zona nyaman. Mereka tidak mau lagi belajar. Tugas-tugas yang diberikan guru mereka tidak kerjakan. Baru kemudian orang tua di rumah sibuk dengan pekerjaan. Jadi memang dalam keadaan seperti itu, apakah kita harus menyalahkan keadaan yang terjadi? Justru saya sebagai guru yang harus menjadi agen perubahan untuk mengatasi hal ini. Kemudian imbas pada rendahnya motivasi anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah tidak lagi bersemangat untuk belajar. Dan dilihat dari, karena saya memegang kelas atas, kelas 6, jadi masalah yang saya alami, anak-anak itu di kelas bawah mereka lebih dituntut untuk tahu membaca tanpa memahami bacaan. Jadi yang penting anak-anak itu tahu mengenal huruf,
tahu membaca, lancar membaca. Jadi tanpa tahu apa maksud bacaan yang mereka baca. Kemudian juga yang tadi kan tentang literasi. Kemudian juga tentang numerasi. Anak-anak itu kalau mereka soal berhitung pasti mereka beralasan bahwa sulit. Apalagi matematika itu. Mungkin mereka sudah sakit kepala karena apalagi di materi perkalian. Menurut mereka itu perkalian itu harus dipelajari dengan cara dihafal. Jadi oleh karena itu anak-anak dituntut harus menghafal tanpa tahu dari mana itu hasil perkalian tersebut. Jadi konsep yang tertanam pada guru, siswa itu tahu perkalian karena harus menghafal. Bekerja keras untuk bisa menghafal perkalian ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang belum mampu untuk menghafal? Bagaimana dengan anak-anak yang memiliki otak yang tidak bisa seperti anak yang lain untuk mampu bisa menghafal seperti itu? Apakah kita sebagai guru harus memaksa mereka? Jadi terkesan guru sangat kejam karena memaksa anak-anak untuk bisa menghafal tanpa tahu konsep perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi dari masalah yang sudah saya sebutkan tadi, apakah kita harus menyalahkan peserta didik yang tidak mampu atau tidak bisa? Saya pernah membaca sebuah kata-kata di media sosial bahwa jika kamu mengukur kemampuan anak didikmu dari cara ikan memanjat pohon, maka selamanya kamu akan beranggapan bahwa peserta didikmu itu tidak mampu. Jadi seharusnya siapa yang disalahkan? Saya juga pernah mendengar dosen mengatakan bahwa jika kamu ingin melihat kualitas dari sekolahmu, lihatlah saja gurumu. Jadi seketika saya merenung, tidak perlulah sekolah, tetapi jika kamu ingin melihat kualitas di kelas 6, maka lihat saja gurumu. Jadi saya merasa tersentak. Oh, ternyata banyak hal yang memang saya tidak lakukan di dalam kelas ini. Jadi saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang menjadi kesalahan saya. Seharusnya saya bisa menyadari bahwa ada banyak kekurangan yang tidak saya lakukan dan tidak saya perbaiki untuk kemajuan anak didik saya. Banyak hal yang memang belum maksimal yang belum saya lakukan. Dan saya merasa bahwa dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya merasa saya masih menggunakan metode ceramah. Jadi dari awal kelas dimulai sampai selesai saya berbicara terus. Saya juga belum menggunakan media pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Jadi saya hanya menggunakan buku yang ada di dalam kelas. Jadi anak-anak hanya membaca bukunya saja. Padahal sebenarnya kan zaman sekarang informasi itu sangat luas, sangat beredar dengan luas, bisa kita akses dengan cepat. Tetapi karena mungkin kelalaian saya tidak mau terlalu banyak pekerjaan. Oleh karena itu saya lebih suka dan saya lebih nyaman ketika menyuruh anak-anak, oh buka buku halaman ini, silakan dipelajari. Jadi anak-anak hanya monoton membaca dan mendapatkan informasi dari buku saja. Jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan memang saya juga belum menggunakan soal-soal yang berbasis HOTS. Oleh karena itu anak-anak sangat terbiasa dengan soal-soal yang berbasis LOTS. Jadi ketika saya menggunakan soal-soal yang berbasis HOTS, anak-anak sangat kebingungan, mereka kesulitan, soal seperti apa ini, bagaimana cara menjawabnya, karena mereka terbiasa dengan apa yang dimaksud, kemudian tuliskan seperti itu. Mereka tidak terbiasa dengan soal-soal yang berbasis HOTS, yang misalnya C4, C5, C6, yaitu C4-nya menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Jadi anak-anak belum terbiasa dengan soal-soal yang berbasis HOTS, karena memang saya sebagai guru jarang menggunakan soal yang berbasis HOTS. Diakibatkan karena ada miskonsepsi juga dari saya sebagai guru, karena menurut saya merasa
soal yang berbasis hoax ini sangat sulit untuk saya buat. Kemudian dalam pembelajaran juga saya jarang menggunakan atau juga mengundang kreativitas anak untuk bisa mampu berpikir kritis menyelesaikan masalah mereka. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya hanya terfokus pada buku pelajaran, padahal sebenarnya kan banyak referensi. Jadi memang saya jarang menggunakan media yang berbasis IT. Sebenarnya memang banyak sekali fasilitas yang saya dapati dari sekolah, misalnya laptop ada bantuan, jadi saya gunakan satu laptop. Kemudian juga ada LCD, layar proyektor, dan memang saya sebagai guru yang jarang menggunakan fasilitas yang ada, sebenarnya sudah tersedia. Jadi memang itu yang menjadi PR saya sebagai guru untuk bisa memperhatikan. Dari hal-hal yang sudah saya katakan tadi, memang berimbas pada hasil belajar anak-anak. Jadi banyak anak-anak memiliki hasil belajar yang rendah, dan itu menjadi PR saya sebagai guru. Dan juga refleksi saya sebagai guru, sebenarnya apa yang harus saya lakukan ke depannya agar supaya hasil belajar dari anak-anak ini memiliki peningkatan yang signifikan. Adapun langkah-langkah yang menjadi solusi saya ketika menghadapi permasalahan atau bagaimana proses ketika mengatasi masalah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dalam PPG ini kami dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah kami melalui praktek pengalaman lapangan, yaitu PPL. Jadi pada PPL 1 itu saya mengambil materi tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran keempat. Kemudian PPL aksi 2 saya mengambil materi numerasi, matematika luas lingkaran, PPL 3 tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 2. PPL keempat tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Jadi dari materi yang sudah saya pilih, karena saya rasa bisa mengatasi masalah yang sudah saya sebutkan tadi, kami diajarkan untuk membuat RPP yang baik dan benar. Jadi di dalamnya juga memuat tujuan pembelajaran yang pasti harus memanfaatkan video pembelajaran. Jadi pembelajaran tersebut harus berbasis TPACK. Kemudian juga tujuan pembelajaran harus memuat unsur-unsur ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian juga dalam tujuan pembelajaran itu harus memuat kata kerja operasional, yaitu C4 menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, C6 mencetak. Jadi untuk kegiatan pendahuluan, peserta didik itu diajak berdoa, menyanyikan lagu nasional, dan agar supaya menumbuhkan jiwa nasionalisme. Di akhir juga peserta didik itu menyanyi lagu daerah. Jadi tidak hanya lagu daerahnya masing-masing, tetapi memilih lagu daerah dari seluruh Indonesia. Diajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak hanya tahu lagu daerahnya sendiri, tetapi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Jadi kemudian juga untuk kegiatan inti, pembelajaran itu harus menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk PPL aksi 1 dan aksi 4 sampai aksi 4, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kenapa saya memilih model pembelajaran ini? Karena menurut saya sangat tepat dengan materi yang saya akan ajarkan kepada peserta didik saya. Pun langkah-langkah dari problem based learning yang saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi dalam kegiatan ini peserta didik diajak untuk menyimak penjelasan dari video. Jadi anak-anak itu diarahkan untuk bisa kemampuannya untuk menyimak dan memahami maksud dari materi yang ditayangkan dari video pembelajaran lewat LCD.
Kemudian juga yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Setelah anak-anak menonton video pembelajaran, beritahukan materi yang akan diajarkan, baru kemudian anak-anak di situ dibagi kelompok. Jadi dibagi kelompok secara heterogen. Kemudian setelah itu sebagai guru memberikan lembar kerja peserta didik. Jadi dalam lembar kerja peserta didik itu anak-anak akan bisa memecahkan masalah, berdiskusi bersama. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Jadi saya sebagai guru tugasnya adalah membimbing setiap kelompok yang merasa kesulitan. Jadi anak-anak di dalam kelompok tersebut akan berdiskusi bersama. Mereka akan memecahkan masalahnya bersama. Kemudian di situ anak-anak akan belajar bagaimana cara mengemukakan pendapat, menghargai pendapat. Baru kemudian pendapat mana yang paling tepat, yang patut diisi dari solusi dari masalah yang diberikan di LKPD dari setiap kelompok tersebut. Kemudian langkah yang keempat dari model PBL ini yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian setelah berdiskusi, anak-anak akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing dari setiap kelompok. Jadi di sini presentasi ini berguna untuk meningkatkan keberanian siswa itu, tidak malu-malu tampil di depan teman sekelasnya, kemudian membacakan hasil diskusi, bahkan memberikan tanggapan. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah dari PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah berdiskusi bersama, saya sebagai guru menanyakan kepada anak-anak tentang kesimpulan dari materi yang diajarkan. Seperti apa materi yang tadi, coba jelaskan yang menjadi kesimpulan dari anak-anak sekalian. Baru kemudian di akhir pembelajaran saya melakukan post-test. Jadi untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan anak-anak ketika mendalami materi yang sudah saya berikan. Dan juga di awal pembelajaran sebenarnya saya memberikan pretest, tes awal, jadi supaya ada perbandingan hasil dari tes awal seperti apa, kemudian setelah menerima pelajaran diberikan post-test seperti apa hasilnya. Dalam pembelajaran juga saya menggunakan atau melakukan ice breaking. Jadi kenapa ice breaking ini sangat penting untuk dilaksanakan agar supaya bisa memecahkan kebosanan ketika anak-anak itu sudah bosan, jenuh di dalam kelas. Jadi saya mengisinya dengan ice breaking supaya kembali meningkatkan semangat anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka sangat senang ketika saya menampilkan ice breaking, ada video, kemudian gerakan, kemudian anak-anak mengikutinya. Tidak ada pikiran bahwa pelajaran ini kenapa lama selesai, saya sudah mau bermain di luar, saya sudah mau makan, tetapi mereka terfokus dalam kegiatan pembelajaran karena ada ice breaking tadi yang saya jelaskan itu. Kemudian juga di akhir pembelajaran saya menyampaikan pesan moral, penguatan kepada anak-anak bahwa betapa pentingnya untuk terus belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah, belajar itu di mana saja. Khususnya sekarang teknologi sudah semakin berkembang pesat, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Jadi mana yang baik kita ikuti, mana yang buruk kita tinggalkan dan kita tidak ikuti. Terlebih halnya anak-anak, sebagai anak-anak harus selalu menghormati orang yang lebih tua, orang tua, guru-guru di sekolah, kemudian juga saling menghargai siapapun itu, apapun agamanya, dari daerah mana. Karena memang di Indonesia ini kita kan banyak suku budaya, kita bertemu dengan banyak orang, jadi kita harus lebih banyak menghargai. Kemudian juga khususnya di dalam kelas soal menghargai, karena saya hanya guru Kristen di sekolah ini dan sangat bersyukur memang toleransi sangat dijunjung tinggi seperti itu dalam sekolah ini. Mereka sangat menghargai saya ketika saya berbeda agama, karena pada dasarnya mayoritas warga sekolah ini adalah beragama Muslim.
Jadi yang paling saya tekankan kepada anak-anak, saya selalu mengajarkan bahwa anak-anak itu menjadi anak-anak profil pelajar Pancasila. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, anak-anak mampu untuk bergotong royong, bekerja sama dengan siapa saja. Kemudian mereka bisa mandiri, bahkan mereka bisa berpikir kritis, bisa menyelesaikan segala permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian juga mereka menjadi anak-anak yang kreatif dan bisa berinovasi. Kemudian juga pada pelaksanaan PPL aksi 1 sampai aksi 4, saya juga melaksanakan refleksi, karena refleksi itu sangat penting untuk bisa menjadi bahan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Karena agar supaya kita tahu di mana kekurangan kita mengajar. Baru kemudian saat refleksi saya juga menanyakan kepada anak-anak, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah kamu paham dengan materi yang ibu guru ajarkan di hari ini? Materi mana yang belum kamu pahami? Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, saya juga belajar bagaimana cara membuat bahan ajar yang sangat menarik agar supaya peserta didik itu senang melihatnya. Jadi saya membuat bahan pembelajaran itu, bahan ajar itu dari aplikasi Canva, kemudian saya salin ke PowerPoint. Jadi sangat memudahkan saya. Jadi memang dulu saya ajar dari awal kelas, saya mengajar sampai suara saya serak, tetapi dengan adanya aplikasi Canva ini, kemudian saya menggunakan PowerPoint dengan LCD, layar proyektor, sangat membantu. Jadi saya tidak banyak berbicara karena dibantu oleh bahan ajar ini. Baru kemudian tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada pretest dan posttest. Jadi kami diajarkan bagaimana cara membuat pretest dan posttest yang baik dan benar menggunakan kata kerja operasional C4 sampai C6. Jadi di sana anak-anak bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Kemudian pretest dan posttestnya, lembarnya kami buat semenarik mungkin, saya buat semenarik mungkin agar supaya anak-anak tidak terpaku, oh soal ini seperti ini, tetapi mereka melihat, pertama melihat sebelum mereka membaca, mereka melihat lembar posttestnya dibuat semenarik mungkin. Jadi mereka senang dalam mengerjakan tugas, tidak terbeban. Jadi sangat bersyukur sekali setelah dilaksanakannya praktek pengalaman lapangan aksi 1 sampai aksi 4, dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari hasil belajar peserta didik. Jadi yang paling saya rasakan yaitu yang pertama, anak didik saya itu lebih semangat lagi mengikuti pelajaran. Dulunya mereka kurang termotivasi, malas bersekolah, lari dari pelajaran ketika ada tugas. Jadi mereka lebih semangat lagi mengikuti pelajaran, semangat bersekolah. Kemudian juga mereka menjadi anak-anak yang berani untuk bisa tampil di depan, berani menyampaikan pendapat mereka. Mereka lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil diskusinya. Bahkan peserta didik saya itu mampu untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang diberikan kepada mereka. Mereka pun sudah mampu menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS. Baru kemudian mereka juga mengatakan bahwa Bu Guru, dalam pembelajaran selanjutnya kami senang Bu Guru menggunakan ice breaking karena membuat kami semangat, ada goyang-goyang, ada lagu. Jadi anak-anak meminta mereka kalau di setiap pembelajaran harus ada ice breaking supaya mereka semangat dalam mengikuti pelajaran. Baru kemudian dengan menggunakan media PowerPoint yang saya buat dari aplikasi Canva, ada video pembelajaran juga, sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Jadi dulu saya menggunakan metode ceramah, tadi sudah saya katakan sampai suara serak, dan ternyata PowerPoint dan video pembelajaran itu sangat membantu ketika saya mengajar di dalam kelas. Dan memang hasil belajar peserta didik yang meningkat secara signifikan dilihat dari hasil pretest dan posttest. Jadi ada perbandingannya. Dan dapat disimpulkan bahwa dari 23 orang siswa,
saya ada 95% peserta didik saya itu memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Jadi sisanya 5% itu belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Jadi kedepannya saya akan lebih berusaha lagi sebaik mungkin untuk supaya meningkatkan kualitas pendidikan di kelas saya. Jadi kedepannya peran dan tanggung jawab ini akan terus saya lakukan untuk bisa melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, kemudian juga menggunakan media yang berbasis TPACK, baru kemudian dibantu dengan alat peraga, dan juga saya akan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik, agar supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai seperti yang diharapkan. Dan sumber daya dalam kegiatan ini yaitu saya menggunakan laptop, LCD, baru kemudian juga PowerPoint, HP untuk merekam, baru kemudian WiFi, speaker, kemudian juga ada tripod, baru kemudian ada aplikasi untuk bisa mengedit video, aplikasi Canva yang tadi sudah saya katakan, kemudian juga ada YouTube. Saya mendownload video pembelajaran dan juga ice breaking dari YouTube. Jadi respon anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, mereka sangat senang dengan perubahan gaya belajar saya. Jadi membuat mereka sangat antusias untuk bisa belajar lagi. Dan juga respon kepala sekolah dan teman-teman guru yang melihat saya mengajar di kelas saya, menurut mereka kegiatan ini sangat menginspirasi bagi mereka, karena agar supaya menjadikan contoh, meningkatkan kompetensi dari guru-guru menjadi lebih baik lagi tentang memberikan pelajaran atau cara mengajar guru itu harus diubah menjadi lebih baik agar supaya peserta didik itu mau terus untuk belajar dan betah di dalam kelas. Mengapa hal ini sangat penting untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru di luar sana? Karena yang pertama, menurut saya kegiatan ini menjadi bahan refleksi diri untuk saya sendiri, karena ternyata masih ada banyak hal yang belum saya lakukan untuk kemajuan pendidikan di kelas saya, dan sebagai bahan perbaikan untuk proses belajar mengajar saya selanjutnya. Apa hal ini sangat penting dibagikan kepada teman-teman guru yang mengalami masalah seperti saya. Saya berharap teman-teman guru ketika mengalami masalah seperti saya, teman-teman tidak merasa malu, tetapi harus mengakui bahwa kita sebagai guru adalah manusia biasa yang penuh dengan banyak kekurangan dan juga mungkin ada banyak kesalahan. Tetapi malulah ketika kita merasa kita ada kekurangan tetapi kita tidak memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan kita. Karena kasihan anak didik kita, mereka adalah penerus bangsa, mereka adalah generasi masa depan kita. Maka dari itu, merekalah yang akan menjadi tonggak untuk pembangunan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita sebagai guru-guru untuk terus mau belajar lagi, untuk terus mau mengubah diri kita tidak berada di zona nyaman kita, tetapi kita mau terus belajar lagi bahwa ada banyak hal ternyata yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Untuk menutup kegiatan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan PPG ini. Jadi yang pertama, yang pasti kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, karena Tuhanlah yang menguatkan, menuntun saya hingga saya bisa sampai di saat ini pastinya dengan tubuh yang diberkati, dengan segala keterbatasan saya, tapi saya bisa menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab di PPG ini dengan baik hingga saat ini. Baru kemudian yang kedua kepada orang tua saya, terima kasih karena merekalah yang berjuang untuk saya bisa sampai saat ini, saya bisa bersekolah meskipun
ayah saya seorang petani, ibu saya seorang ibu rumah tangga, tetapi mereka berusaha untuk menyekolahkan saya, dan inilah hasilnya. Saya teringat pesan orang tua saya kepada saya dulu waktu saya masih sekolah. Mereka bilang, kamu jangan ikut mama dan papa yang tidak sekolah, kamu harus sekolah agar supaya bisa menjadi lebih baik. Dan itu yang saya lakukan, dan saya bersyukur mempunyai orang tua seperti mereka. Bahkan terima kasih juga kepada keluarga besar yang membantu hingga saya boleh seperti ini. Kemudian juga terima kasih kepada suami saya yang tercinta, yang senantiasa mendukung saya, memotivasi saya. Bahkan saya dalam keadaan lelah selalu menyemangati saya, ke dalam keadaan sakit, kemudian juga menjadi tempat berkeluh kesah, tempat curhat, bahkan juga selalu mendoakan saya, bahkan memiliki peran yang sangat besar di dalam PPG ini. Terima kasih. Kemudian anak saya, bersyukur karena dalam setiap tugas dan kerja saya, kan saya lelah, stres, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika saya pulang dengan keadaan letih, lesu, muka cemberut karena beban yang terlalu banyak, tetapi sampai di rumah saya disambut dengan senyuman hangat anak saya, dan itu yang menguatkan saya sampai sekarang ini. Jadi ketika rasa lelah itu seketika hilang, karena memang disambut dengan senyuman yang ya sangat tulus. Dengan semangatnya dia katakan, mama baru pulang kerja, jadi sampai di rumah main dengan anak saya. Jadi saya bersyukur ada keluarga yang mengerti saya ketika dengan banyaknya tugas dan kerja saya dalam kegiatan PPG ini, belum lagi tugas di sekolah, belum lagi tugas-tugas yang lainnya, tugas saya sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka sangat mendukung saya. Kemudian juga terima kasih kepada anak didik saya, khususnya anak didik saya kelas 6. Terima kasih sudah mendukung ibu guru. Jadi ketika mereka tahu saya kuliah, saya bilang kepada anak-anak, ibu guru mau belajar lagi, ibu guru mau kuliah. Semoga kedepannya ibu guru menjadi guru yang lebih baik lagi, dan semoga ibu guru lulus kuliah. Jadi mereka sangat senang, sangat mendukung saya, sampai mendoakan saya, Bu Guru, semoga ibu guru lulus kuliah, semangat Bu Guru. Jadi terima kasih untuk 23 orang anak didik saya. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka itu unik, dan saya bangga bisa mengajar mereka. Kemudian pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, saya sangat menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu Haja Umikal Sumpah Putungan. Terima kasih Bu atas segala topangan doanya, dukungannya. Bahkan sangat berterima kasih kepada guru-guru, teman-teman, rekan sejawat saya. Terima kasih sudah mendukung saya, memotivasi saya, menguatkan saya hingga saya bisa sekuat ini. Kemudian juga terima kasih banyak dari hati yang paling tulus kepada dosen pembimbing dan guru pamong. Jadi terima kasih kepada Prof. Kosmas Poluakan MSI sebagai dosen pembimbing di kelas saya. Baru kemudian Ibu Guru Pamong Norita Ratulangi SPD, terima kasih Bu, karena berkat Prof dan Ibu saya bisa menyelesaikan segala tugas
kerja saya di PPG dengan baik, dan terima kasih atas segala bimbingan dan arahannya Prof yang dengan sabar, bahkan khususnya saya memotivasi, mengajarkan kami bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi teladan di banyak orang, bagaimana menjadi guru yang bisa berpikir kritis, bagaimana menjadi guru yang profesional, bisa mengajarkan anak-anak dengan baik. Terima kasih Prof. Ada banyak ilmu yang saya dapati lewat Prof. Dan memang dalam kegiatan PPG ini tidak semua orang bisa menerima kritikan dan masukan di saat dalam keadaan stres, banyak beban, banyak tugas. Tetapi bersyukur sekali khususnya saya memiliki dosen pembimbing seperti Prof. Jadi kritikan dan masukan itu sangat membantu, dan memang kekurangan-kekurangan yang saya miliki, saya bisa sedikit demi sedikit saya bisa ubah lewat arahannya Prof. Dan terima kasih. Kemudian juga Ibu Norita, terima kasih untuk segala kata-kata penyemangatnya ketika kami vikon, muka kami dalam keadaan lesu, banyak beban pikiran, tetapi dengan senyum dan semangat dari Ibu Norita, meskipun kita bertemu lewat vikon, tetapi senyum dan semangat itu tersalurkan, jadi energi positifnya tersalurkan kepada kami, dan akhirnya ketika kami menerima itu, kami mendapat semangat. Jadi terima kasih, bersyukur sekali. Doa saya kepada Prof dan Ibu Norita senantiasa diberkati Tuhan dan semakin luar biasa dipakai Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi semoga juga kita bisa bertemu secara langsung. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Saya bersyukur sekali meskipun kita tidak saling bertemu secara langsung, kita hanya bertemu lewat video konferensi, tetapi kekeluargaan kita semakin terjalin. Kadang-kala kita hanya berkomunikasi lewat WA, tetapi kita saling membantu, kita saling menjadi teman yang berkeluh kesah, saling menyemangati. Baru kemudian ketika ada kesulitan, teman-teman yang lain membantu saya. Baru kemudian bahkan kita tertawa bersama, menangis bersama. Dan doa harapan saya semoga kita bisa lulus bersama-sama. Amin. Terima kasih juga kepada pihak yang terlibat, yaitu pengawas sekolah kami, Bapak Hamal Mukoago SPD. Terima kasih kepada Bapak yang sudah membantu saya untuk mau diwawancarai terkait dengan masalah yang saya alami. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Kusnadi Pobela MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mobagu yang pada saat itu juga sudah bersedia untuk diwawancarai sebagai pakar. Kemudian yang terakhir, terima kasih juga untuk semua pihak yang mohon maaf yang terlibat dalam kegiatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berdoa biarlah Tuhan yang akan senantiasa membalas kebaikan saudara-saudaraku sekalian. Jadi demikianlah cerita tentang kegiatan PPG saya yang hampir mencapai 4 bulan ini, dan memang masih banyak hal yang belum saya ceritakan, tetapi
hal yang sudah saya ceritakan tadi semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semua untuk mengembangkan potensinya menjadi lebih baik, dan semoga saya tidak akan berhenti saat PPG ini selesai, tetapi saya akan lanjutkan untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah saya, khususnya mengantarkan anak-anak didik saya memiliki masa depan yang cerah. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.